Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam, Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Har? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik. Oh iya, Iya, mohon maaf Bu Siska ya. oke Pak. Tempo hari Bu Siska menghubungi saya ya. Iya benar Pak. Hmm, Kalau Saya boleh tahu mencoba, ada oke. apa? Hah? Iya, kapan hari saya mencoba beberapa kali telepon jenengan. Mungkin ada kendala sinyal belum bisa diangkat ngoten. Nah, ini kebetulan ketemu langsung. Saya ingin curhat Pak kepada yang berpengalaman kepada jenengan. Ada beberapa kendala yang membuat hati ini janggal ngoten. Terkait itu Pak, apa namanya pembelajaran di kelas 12 kebetulan. Kalau boleh tahu kenapa pembelajarannya yang terjadi Bu Siska? Ya, untuk yang tahun ini kan saya diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 12 begitu Pak. Nah, kok saya amati ini berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Semangat anak-anak belajar itu di bulan-bulan terakhir ini mulai menurun Pak Har, begitu. Jadi kok rasanya seperti tidak biasanya begitu. Jadi ingin saya sharing dengan jenengan. Oke, berarti tujuan kita atau tujuan jenengan menghubungi saya itu terkait permasalahan pembelajaran di kelas. Kalau Iya boleh tahu Pak. itu Nggih, benar, benar sekali untuk membahas masalah pembelajaran di kelas, ngoten, Pak. apa itu terjadi di semua kelasnya Bu Siska? Bukan, Pak, ini masalahnya ini bukan di setiap kelas, cuma saya jumpai baru di tahun ini, di bulan-bulan ini sekitar mulai Agustus itu di kelas 12 IPS, Pak, kebetulan. Hmm, Bu Siska mengajar berapa kelas sih? Kalau di kelas 12 ini saya mengajarnya dua kelas, Pak. Dua kelas jenjang di kelas IPS. Namun yang ada sedikit masalah ini di satu kelas Pak, yaitu di kelas 12 IPS 1. Oh, 12 IPS 1. Oke, benar. Kalau boleh Bu Siska sedikit bercerita, Oke, kenapa Pak. dengan kelas tersebut kenapa? Nah, ini Pak, untuk awalnya itu lancar-lancar saja pembelajaran saya. Kemudian saya mendapatkan apa namanya jadwal yang berulang kali ganti karena ada beberapa guru yang pensiun dan SK-nya itu di bulan-bulan kemarin itu Pak, sehingga ada guru baru yang menggantikan. Karena itu adalah pergantiannya di jam pelajaran, jadi berulang kali jadwal kelas 12 IPS 1 ini gonta-ganti begitu Pak. Yang awalnya jam pembelajaran matematika ini di awal, akhirnya ditempatkan di jam 2 jam terakhir Pak, di jam ke-10, jam 11. 2 hari berturut-turut saya kedapatan mengajarnya itu di akhir pembelajaran. Jadi dapatnya itu di tengah-tengah anak-anak yang sudah lemas, capek begitu Pak. Berarti anak-anak kurang bersemangat. Tapi Iya, masa semua siswa seperti itu sih, Bu Siska? enggak Pak. Nah, yang menjadi herannya yang buat janggal di hati saya ini dari 36 siswa itu Pak ya, yang bisa teramati sigapnya itu sekitar 10 anak. Jadi sisanya itu Masya Allah, jadi kalau mau memulai pembelajaran, ayo tarik, begitu dulu. Harus dipuja-puji dulu, karena juga karakternya nano-nano Pak, beragam begitu. Apa kalau mungkin boleh tahu, misalnya ini tadi kan Bu Siska menyampaikan kalau mengajar itu juga di beberapa kelas. Iya, Apa ini yang kelas paling parah menurut Bu Siska? iya Pak, ini yang Hmm. paling membuat wah begitu. Gitu. Ya, Kira-kira menurut Bu Siska dari permasalahan itu rencananya Bu Siska seperti apa terhadap kelas itu? iya Pak.
Rencana saya itu mungkin saya harus mengubah pola pembelajaran, nggak harus sama dengan kelas lainnya. Jadi harus ada ide variatif lain untuk memulai pembelajaran di kelas 12 IPS 1 itu sendiri. Kalau boleh tahu ide variatif seperti apa yang mau dilakukan Bu Siska? Iya, Pak. Untuk yang awalnya karena ini kesempatan di awal nggih Pak nggih, saya mengajar di kelas 12. Kebetulan materinya juga banyak dan harus Februari itu harus tuntas semua begitu Pak. Kalau Mm, sebelumnya itu saya memulainya langsung pembelajaran begitu nih Pak. Eh, mm. Sehingga saya ada ide, ada gagasan yang sebelumnya belum saya terapkan di kelas ini, yaitu memulainya dengan ice breaking mungkin Pak. Oh, dengan ice breaking. Ya, Kenapa kok memilih ice breaking? karena ini kan ada hubungannya dengan semangat pembelajaran ya Pak. Kalau semangatnya terus-menerus nggak hanya di 10 menit awal tapi di seluruh jam pembelajaran itu semangatnya berkurang, apapun yang akan saya sampaikan ini rasanya kayak sia-sia begitu. Jadi tidak ada respon begitu. Saya berpikir kenapa kok ice breaking, mungkin dengan ice breaking ini bisa menggugah ketertarikan anak-anak terhadap pembelajaran saya begitu Pak, sehingga apa yang saya ajarkan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Ngoten Pak Har. Oh, gitu. Ya, Apakah Bu Siska sudah menyiapkan kira-kira ice breaking seperti apa gitu? insya Allah ada gambaran sedikit Pak Oh, untuk ice breaking yang akan saya terapkan ke anak-anak nanti. mungkin ada strategi atau cara yang lain selain ice breaking mungkin Bu Siska. Untuk yang akan saya terapkan selain ice breaking, mungkin juga model pembelajaran yang lebih variatif, Pak. Berkolaborasi dengan teman kelompok dan juga bisa membuat variasi kondisi pembelajaran baru, mungkin bisa diupayakan pembelajaran di luar kelas agar ada kondisi yang baru begitu Pak, perbaruan lingkungan yang bisa membangun semangatnya anak-anak. Begitu Pak Har. Itu yang ide yang terlintas di saya Pak Har. Ngoten. Kira-kira ide seperti itu apa pernah sebelumnya Bu Siska terapkan di kelas yang lain? Kalau ide ice breaking dan pembelajaran di luar itu seringkali Pak saya terapkan di kelas 11 karena notabene juga modul pembelajarannya itu tidak sebanyak yang di kelas 12. Jadi untuk yang kelas 12 yang kelas 11 lebih bervariatif, namun yang di kelas 12 ini belum saya coba untuk terapkan Pak Har. Gitu. Nggih. Di luar kelas ya. Kira-kira Iya. seperti apa itu? Jangan-jangan nanti malah mengganggu kelas yang lain. Oh iya, untuk yang di luar kelas itu biasanya saya inginnya anak-anak ke lab ya, yang apa namanya medianya memenuhi begitu Pak. Insya Allah kalau di labcom itu tidak mengganggu dengan pembelajaran yang lain Pak, karena ada jadwal tersendiri begitu. Kapan labcom ini digunakan, kapan labcom tidak digunakan. Jadi karena di kelas itu tidak ada AC-nya ya Pak ya. Jadi suasana itu lebih panas, lebih gimana gitu dengan cuaca yang kemarin-kemarin ini. Insya Allah kalau yang di lab ini anak-anak lebih tenang karena suasananya juga mendukung, fasilitasnya juga ada begitu Pak. Itu kalau yang outdoor Pak Har. Oh gitu. Nggih. Berarti sudah pernah mencoba ya untuk di kelas yang lain ya itu. Gitu. Iya, di kelas yang lain insya Allah sudah pernah. Ya memang apa ya, kalau mengajar di jam-jam terakhir itu memang tantangannya luar biasa ini. Guru itu harus kreatif gitu. Iya, benar Pak Mungkin Har. ada ide yang lain Bu Siska? Apa cukup ide itu aja? Atau mungkin ada ide yang lain kira-kira? Yang tadi Pak, yang sempat saya sebutkan, yaitu ada keragaman metode pembelajaran. Dari model Hmm. pembelajaran yang bisa divariasikan dengan game mungkin ya Pak, untuk bisa membangun semangat anak-anak lebih antusias dari sebelumnya. Itu Pak Har. Berarti untuk mengatasi itu tadi Bu Siska sudah menyampaikan gagasan-gagasan itu. Iya. Kira-kira
kapan itu bisa Bu Siska lakukan? Untuk karena ini membangun semangatnya anak-anak belajar Pak Har, harus segera saya lakukan Pak Har. Dari diskusi kita hari ini, insya Allah besok harus saya terapkan ke kelas 12 IPS 1, di mana kebetulan juga besok itu ada jadwal saya mengajar di kelas mereka Pak Har. Atan. Oke, berarti rencananya dilakukan besok ya. Oke Pak Har, leres. Kira-kira mungkin sebaiknya sih Bu Siska selain merencanakan, mungkin yang perlu dilakukan Bu Siska apalagi itu, misalnya katakanlah memunculkan ide-ide yang lain gitu. Oh, untuk ide-ide yang lain terkait dengan yang tadi itu Pak, mungkin juga bisa membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Bagaimana nih enaknya nanti pembelajaran agar dengan memancing kesepakatan mereka, apa yang diinginkan mereka, saya bisa menampung apa saja yang bisa menjadi pemantik untuk semangat mereka belajar Pak Har. Oke, nah, berarti sebenarnya Bu Siska ini sudah guru hebat ini, sebenarnya sudah bisa apa ya, menganalisis kondisi anak dan sebagainya. Kira-kira menurut Bu Siska dari pembicaraan kita ini apa yang Bu Siska peroleh? Dari percakapan kita hari ini Pak Har, diskusi dengan jenengan bisa memunculkan motivasi saya atau gagasan saya bagaimana menyikapi anak-anak yang semangat belajarnya turun, atau juga membangun ide-ide apalagi ya, tidak itu-itu saja, bagaimana anak-anak ini bisa semangat belajarnya lebih berkembang lagi. Itu Pak Har yang saya peroleh dari jenengan. Terus sudah berkeyakinan ya mau melakukan rencana aksi ini ya? Insya Allah sudah Pak. Dari yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira ice breaking tadi saya juga sudah memikirkan, waduh ice breaking model apa ya ini nanti ya yang bisa membuat asik di kelas kata. Insya Allah keyakinannya sudah 100% Pak Har. Okay. Sebenarnya memang sebagai guru ya kita memang harus kreatif sih untuk hal-hal seperti itu. Iya Pak Menurut Har. saya sih Bu Siska sudah banyak yang dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan. Terus untuk Bu Siska sendiri ke depannya ya saya harapkan sih ini bukan pembicaraan yang terakhir, karena kan kita sendiri kan ya juga tahu kan kondisi tiap kelas itu kan berbeda-beda. Jadi saya harapkan nanti kalau memang Bu Siska ada kendala, ya tolong mungkin juga tidak sungkan-sungkan untuk menghubungi saya kan seperti itu. Iya Pak. Terima kasih banyak. Saya juga berharap dengan diskusi dengan Pak Har, saya bisa berkonsisten, bisa juga untuk berkelanjutan mengembangkan model pembelajaran, terus juga memberikan variasi semangat belajar anak-anak. Begitu Pak Har. Oh iya Pak Har, ini bagaimana menurut Pak Har? Apakah ini sudah oke atau bagaimana? Ini Pak Har, nanti ke depannya sebagai tindak lanjut, saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelas, anak-anak, dan juga guru BK Pak Har untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Begitu Pak Har. Ya bagus itu. Itu juga bisa dicoba Bu Siska, karena bagaimanapun juga kan itu upaya-upaya seorang guru bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya rasa tidak ada salahnya itu mungkin Bu Siska lakukan ya. Ya Pak. Untuk selebihnya Pak, setelah penerapan ini nanti besok, insya Allah dari pengembangannya bagaimana,
Saya mohon Pak Har untuk bisa berkenan nggih waktunya untuk membicarakan ini lagi Pak, perkembangan ke anak-anak. Ya, saya siap, Ya, selalu siap untuk membantu rekan sejawat ketika mungkin diperlukan. iya Jangan Pak. sungkan-sungkan lah menghubungi. Oh siap Pak, nggih Pak. Nggih. Saya rasa sudah cukup ya, Bu Siska, tadi untuk pembicaraan kita hari ini. Nggih Pak, nggih. Terima kasih banyak ya Pak Har, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Bu Siska. Nggih Pak, nggih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.